Banyak orang menjual kisahnya. Kadang-kadang kisah yang sebenarnya juga aib gitu dijual untuk mendapatkan popularitas. Sebatas mana sih sebenarnya kita bisa menceritakan kisah hidup kita gitu untuk mungkin jadi pelajaran, untuk mungkin jadi inspirasi, atau berbeda dengan cara menceritakan untuk mencari popularitas. Itu gimana tuh? Ya, hati-hati ketika kita menceritakan aib. Ya. Jangankan aib orang lain ya. Ya. Aib diri sendiri, padahal kita pemilik aibnya. Ya. Kita yang tahu aib kita. Ya. Ketika diceritakan, maka kita bisa masuk dalam kategori mujahir. Mujahir tuh? Nah, mujahir itu orang yang pada saat malam, misalnya kata Nabi, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Lalu pagi-pagi dia menceritakan dosa itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup aibnya, sudah menutup kesalahannya. Ya. Apalagi kalau diceritakan dengan penuh kebanggaan, penuh kesukacitaan, atau bahkan dijadikan jalan untuk mencari uang, mencari rupiah. Ya. Maka hati-hati. Tanpa kita sadari, jangan-jangan kita termasuk kategori mujahir. Orang yang bangga dengan aib, senang dengan menceritakan aib sendiri. Ya. Dan demi tadi, entah itu konten, entah itu viewer, entah itu rupiah, cuan, dolar. Lalu kita tanpa sadar menceritakan semua aib kita. Karena itu menjadi daya tarik orang untuk melihat, untuk mendengar, untuk menyaksikan. Satu hari datang seseorang kepada Nabi SAW dan menceritakan, ya Rasulullah, saat itu saya sedang mengobati seorang perempuan. Lalu kemudian saya melakukan satu perbuatan dosa. Ya. Hukum saya ya Rasul. Saat itu Rasul diam sejenak dan rada kurang suka dengan apa yang disampaikan orang ini. Apa kata Rasul? Andaikan kamu tidak bercerita. Sesungguhnya Allah sudah tutup aib kamu, kesalahan kamu. Kenapa harus diceritakan? Rasul menyayangkan. Nah, sebegitunya orang diperintah untuk menutup aibnya, kesalahannya. Tapi kalau ditanya-tanya. Ya ini, yang bertanya-tanya ini dalam rangka apa? Kalau dia masuk kategori tajassus, mencari-cari kesalahan orang juga wala tajassasu. Jangan kita mencari-cari aib orang, kesalahan orang. Jangankan bicara soal aib, ya udah langsung tembak misal, deng, nanya saja dari mana semalam, itu dilarang. Oh, nggak boleh. Karena bisa jadi dia dari mana semalam nggak tahu juga. Ada unsur kepo itu sesuatu yang tercela. Kalau istri yang nanya dari mana semalam? Ya dari mana? Jujur apa membuka aib? Ya kalau aib jangan, tetap tutupilah kalau aib. Oh, berarti boleh bohong? Menutup aib itu bukan kebohongan udah. Tapi dia sesuatu yang bagus, mulia. Misalnya. Loh, orang cerita ke Nabi aja soal dosanya saja. Nabi kurang berkenan kok. Andai kamu tutupi, nggak tahu saya nih. Kenapa kamu buka? Allah sudah tutupi. Apalagi bercerita kepada istri. Kalau ditanya. Kalau ditanya sama istri. Habis silaturahim. Cewek apa cowok? Ya ada cowok, ada cewek. Yang cowok tadi pagi, yang cewek tadi malam. Itu di hati aja sudah. Kalau ditanya, maksud jadinya orang gampang dong dengan alasan itu kita bisa berbohong. Habis berbuat aib sama istri ya, ini sama istri misalnya. Dia bisa bohong kepada manusia. Tapi tetap penilaian dosa di sisi Allah akan tercatat. Jadi kebohongan menutupi dari pertanyaan istri tidak membuat dia kehilangan dosa atas dosanya. Ya. Nah, dosa itu tetap dicatat oleh Allah. Kamu ngapain tadi? Ya. Misalnya melakukan maksiat, ya dicatat. Tapi kemudian bukan berarti wajib menceritakan itu kepada orang lain. Kalau misalnya ada wawancara-wawancara nih, ada bandar togel yang udah insaf, pengguna narkoba, bandar narkoba yang udah insaf, tapi ditanyain gitu dalam rangka ada satu acara aja nih gitu. Nah itu boleh nggak diceritain? Ya, kalau kemudian dalam rangka memberikan edukasi, pendidikan bahwa berdasarkan pengalaman saya sehingga niatnya memberikan edukasi, tidak sedang memberikan informasi akurasi. Ya. Secara detail, jadi kalau buat mendapatkan itu caranya begini, nanti kalau biar nggak ketahuan polisi begini. Itu namanya edukasi untuk lebih orang supaya masuk dalam ke arah sana.